Kita contohkan, kalau ada kita bana umur 4 tahun, mintanya pisau tajam lagi kita lagi. Tidak. Kan rusaknya deh. Kalau kita ingin jabatan, ingin pangkat, laman caleg ada. Tetapi tidak diberikan Allah, mungkin pangkat itu kamu rusak kita. Sebab datanya sombong itu ada empik dasarnya. Pertama sekali ziyadatul mal, bertambahnya harta, bisa manusia disombong. Yang kedua ziyadatul masjid, bertambahnya kedudukan. Biasa kita rakyat biasa, sudah tua hanya di anggota dewan, bisa sombong. Yang ketiga ziyadatul ilmu, bertambahnya ilmu. Yang keempat ziyadatul ta'ah, bertambahnya ketaatan. Itulah yang akan mendatangkan kesombongan di manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Fusikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Lahu mulkus samawati wal ard yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Syukur puji kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam kini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama nikmat kesehatan, yang kedua nikmat kesempatan, yang ketiga nikmat iman yang masih diberikan oleh Allah kepada pribadi kita, sehingga masih dapat kita hadir dalam masjid pada malam kini, iaitunya untuk mempelajari Al-Quran, datang kepada majlis ilmu. Salawat dan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat dari alam kegelapan kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti adanya saat kini. Untuk apa kita dituntut untuk belajar Al-Quran, mendapatkan ilmu, supaya dapat kita merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita pelajari ilmu fikih untuk supaya joleh kita dalam melaksanakan solat. Yang kedua kita pelajari ilmu tauhid supaya kita semakin kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kenal kita dengan Allah, semakin merasalah kita dalam solat ataupun dalam kehidupan kita. Yang ketiga iaitunya ilmu akhlak. Nabi menyampaikan, innama bu'istu li utamima makarimal akhlak, kecil Nabi, bahwasanya aku diutus ke permukaan bumi untuk memperbaiki akhlak. Jadi tinggi mana ilmu awak, kalau tidak ada akhlak tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Supaya dapatnya rasa kita dalam salat ataupun dalam hidup, kita berusaha belajar ilmu. Ilmu telah yang akan mengantarkan kita kepada rasa. Kalau dalam pengajian itu rasa itu ada empik. Pertama rasa di syariat, pahit, mani, asam, asin, itu rasa di syariat. Sama merasakan itu kita itu dah. Yang kedua rasa di tarikat. Rasa di tarikat, saki, poniang, podih, damam, itu rasa di tarikat itu. Kemudian rasa di hakikat. Rasa di hakikat itu hino, malu, kasih, sayang, cinta, itu rasa di hakikat.
Kalau rasa di makrifat tu tak bisa dikatakan. Kan dikatakan dengan lidah, lidahnya lah qalu. Dikatakan dengan kalam, kalamnya lah binasa. La haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah yang Maha Agung. Dia supaya sampainya kita ke rasa tadi, kita berusaha belajar selama kita menjalani kehidupan di dunia. Itulah yang kita wiridkan setiap sudah salat. Pertama sekali kita ucapkan subhanallah, kalimat tasbih. Maha suci Allah. Suci artinya 20 sifat Allah itu baik. Nama Allah juga baik 99. Tak ada yang melekat sifat yang tidak baik di Allah, itu yang suci. Walaupun kita lah mengungkapkan subhanallah 100 kali sehari semalam, tetapi kita masih belum ridho dengan ketetapan Allah, berarti subhanallah kita hanya ungkapan lidah, tidak keluar dari zuk, dari rasa kita. Kemudian alhamdulillah, segala puji milik Allah, kalimat tahmid. Bahwa Allah kita puji kerana seluruh yang di kita tadi hanya titipan Allah. Dititipkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala seketik untuk dapatnya kita beramal, beraktivitas selama hidup di dunia. Yang ketiga, la ilaha illallah, kalimat tauhid atau kalimat tahlil. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Semakin kita bertauhid, semakin kita mengenal Allah, semakin dapatlah kita rasa tadi dalam kita salat. Kita cari rasa itu dalam zikir, kita lakukan dalam salat, kita biasakan dalam hidup sehari-hari, disudai nanti tak kalau awak akan berpulang. Setiap kita kok tak ada yang tak akan berpulang besok. Tak dapat tidak, itulah ketetapan Allah itu. Sebab yang paling dekat kepada manusia itu adalah kematian. Tetapi kita sering lupa dengan kematian. Barasulun kematian awak leh. Yang paling dekat kepada kita tadi adalah kematian, sebab kematian itulah ketetapan Allah. Yang paling jauh masa yang telah berlalu. Tak kan basuh awak je masa 70 boleh dulu, kalau kita lama 40 tak kan bertemu awak je itu. Yang paling ringan meninggalkan salat. Yang paling berat memikul amanah. Ketika diberikan amanah oleh Allah kepada bumi dan langit, tak bisa bumi dan langit mampu amanah. Manusialah yang memikul amanah tadi. Dengan amunya manusia memikul amanah, sampai di dunia nyodak menjalankan amanah Allah Subhanahu wa taala. Atau jadi kematian itu yang paling dekat kepada seseorang. Karena apa? Karena setiap yang hidup itu pasti akan mati. Dalam surah Al-Mulk Allah menyampaikan, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalah. Yang menciptakan mati dan hidup. Di mati dan hidup itu ciptaan Allah, untuk menguji kamu siapa yang baik di antara kamu amalnya. Jadi apabila kita telah mati, barulah kita merasa amal kita telah baik. Bapa dek tentu dek kita nanti amal telah baik lah sampai kita telah mati. Karena nanti amal itulah yang akan bisa menyelamatkan kita di waktu berpulang, di waktu zakratul maut, juga nanti setelah sampai di alam kubur. Kalau amal kita tidak baik, tidak akan dapat kita nanti, iaitunya mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Ali Imran Allah menyampaikan, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang berjiwa itu pasti merasakan mati. Tak dapat tidak. Wa innama tuwaffawna ujurakum. Bahwasanya kami sempurnakan pahalamu pada hari kiamat. Faman zuhziya anin nar, barang siapa yang dijauhkan dari neraka, wa udkhilal jannah, maka dimasukkan ke dalam surga. Wa mal hayatid dunya illa ma ataul ghurur, bahwasanya kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan yang sementara. Tidak lama kesenangan dunia. Paling lama kita mendapatkan senang dunia itu sampai 10 tahun. Kalau lah mulai berkurang nikmat yang ada di kita, tidak lama dunia tersodek lah. Kalau lah kurang gigi kita di bawah mengunyah, tidak lama lah. Berarti semakin berkuranglah kenikmatan dunia tadi kita dapatkan. Yang sampai kalimat takbir, Allahu Akbar.
Kolah yang kita wiridkan setiap sudah salat, semakin kita ungkapkan itu, semakin kita lakukan wirid-wirid, semakin dibawalah kita bertambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita cari surah Al-Hadid. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard. Telah bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan di bumi. Wa huwa azizul hakim, dan dia maha gagah lagi maha bijaksana. Lahu mulkus samawati wal ard. Miliknya kerajaan langit dan bumi. Yuhyi yang menghidupkan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas tiap-tiap sesuatu berkuasa. Huwal awwalu wal akhiru waz zahiru wal batin. Dia yang awal, dia yang zahir dan yang batin. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia tiap-tiap sesuatu maha mengetahui. Itu ayat yang akan kaji malam ini. Ayat pertama, telah bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan di bumi. Jadi ana tasbih, bumi dan langit itu bertasbih kepada Allah. Isi daripada tasbih tidak pernah menjangkal kepada ketetapan Allah. Ridhonya ke ketetapan Allah, itulah tasbih. Kalau kita ungkapkan kalimat tasbih subhanallah, tetapi kita lu ridho kepada ketetapan Allah, berarti tasbih kita lu bernilai. Kecik Imam Ghazali, aku tahu kapan Allah itu ridho kepadaku, ketika aku ridho menerima ketetapan Allah. Allah ridho kita ke ketetapan Allah. Dimiskinkan kita Allah ridho kita, disakitkan awak Allah ridho awak. Kalau Allah ridho kita dengan ketetapan Allah, berarti kita akan mendapatkan ridho Allah. Padahal dahulu ridho itu pada surga. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Bahwa sesungguhnya kami memohon kepada engkau ridhomu dan ridho engkau dan surgamu. Wa min sakhatika wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan kami berlindung kepadamu dari azab nerakamu. Ada nanti orang yang telah masuk surga, wahai penghuni surga, katalah apalah kalian inginkan? Dijawab oleh penghuni surga, ridhoka, ridho engkau. Berusahalah kita mendapatkan ridho Allah selama kita menjalani hidup di dunia, sehingga kita akan diridhoi nanti dimasukkan ke tempat yang diridhoi, iaitunya surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan heran kita kalau ada nampak di daun kayu tertulis nama Allah. Jangan heran kita kalau ada tertulis di langit nama Allah. Berarti seluruh apa yang di bumi dan di langit itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah menjangkal kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal azizul hakim, dan dia maha gagah, aziz. Kalau kita masih merasa gagah ketika kita beribadah, kita akan mendapatkan makrifat, akan mendapatkan rasa. Kalau Allah maha gagah, awak apa? Maha hina. Dalam salat itu kita di hadapan Allah merasa hina, kita dah di hadapan Allah, merasa tak berdaya, merasa tak ada apa-apa pun kalau dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Barulah kita akan mulai khusyuk salat. Kalau dah itu dah akan khusyuk. Itulah rukun ihsan, itu disampaikan oleh para ulama, ada dua. Antal budallahu ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apabila kalian tegak menyembah aku, kata Allah, beritikadlah kalian memandang aku. Kalau dalam pengajian itu dinamakan itu musyahadah. Kalau tidak mampu memandang aku, beritikadlah bahwa aku memandang kalian. Itu namanya muraqabah, artinya berintip-intipan dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa dipandang oleh Allah, merasa dilihat oleh Allah, merasa didengar oleh Allah, sehingga kan timbullah tunduk kita di hadapan Allah, merasa tak berharga, merasa hina. Hanya Allah lah yang memiliki kegagahan, yang memiliki seluruh apapun ada di Allah Subhanahu wa taala. Dia maha gagah dan maha bijaksana. Allah itu maha bijaksana. Dia lagi kita hidung dia doa ke bawah lah. Kalau kata dia doa apa lah? Hujan lagi payah gitu lah. Tetapi Allah maha bijaksana. Kalau kita ingin bijaksana,
kita akan berusaha mendekat kepada yang bijaksana, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Ada bijaksana itu orang yang bisa menyelesaikan suatu urusan, memberi jalan tengah di suatu urusan yang terjadi, itulah orang yang bijaksana dalam menjalani kehidupannya di dunia. Dia bijaksana ada di Allah, kita berusaha untuk bijaksana, dan semakin kita mendekat kepada Allah, semakin berusaha kita mengilmui ayat-ayat Allah, sehingga kita akan bertambah merasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab rasa itulah nanti yang akan kita bawa kembali ke Allah. Di waktu kita akan mati nanti, tiba malaikat maut di kita, kok telingonya lah pokak, matanya lah rabun, kok kudaratnya lah habis. Di telinga pokak, mata rabun, kudarat habis. Kok lidahnya lah kolu, telinganya lah pokak. Lebih saya kita mengucapkan la ilaha illallah. Rasa itulah nanti ia akan mengiringi kita untuk mendapatkan iaitunya husnul khatimah di waktu kita akan kembali kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah, bahwasanya kami memohon kepada Engkau husnul khatimah. Husnul khatimah artinya baik di akhir penutup hayatnya tadi. Di waktu rohnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kebaikan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lahu mulkus samawati wal ard. Lahu artinya milik. Miliknya kerajaan langit dan bumi. Abeda milik jo punya. Kalau milik itu harus patuh kepada yang memiliki, Allah. Anak kita dak mau kita domam tak? Domam juga. Tandanya milik bukan kita, tetapi hanya diamanahkan anak itu ke kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau milik Allah Subhanahu wa taala. Seluruh yang di bumi dan di langit itu milik Allah. Seluruh milik itu nanti akan kembali kepada yang memiliki. Sehingga setelah kita kembali nanti dibacakan innalillah wa inna ilaihi rajiun, bahwasanya kami milik Allah, kepadanya lah kami akan kembali. Atau dibaca surat dia orang tu apabila kita lah berpulang. Yang kembali itu ruh yang sebenarnya diri tadi. Sehingga supayanya dapat kembali selamat, kita berusaha untuk mencapai ridha Allah selama kita menjalani kehidupan di dunia. Miliknya kerajaan langit dan bumi. Yuhyi yang menghidupkan. Jadi manusia itu dihidupkan oleh Allah tidak lain tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah. Itu tujuan Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, mengabdi kepadaku. Itu tujuan Allah menciptakan kita. Tetapi kitalah sampai di dunia, banyak manusia tu yang memperhambakan diri kepada harta, kepada tahta. Lah salahnya tidak mengabdinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menghidupkan. Itulah tujuan Allah menghidupkan kita. Hidup itu nanti akan berakhir dengan yumit, dengan kematian. Kematian itu nanti dipisahkan ruh dengan jasad. Itulah mati kita tu. Sebetulnya kini yang menghidupkan kita ruh. Ruh itulah yang menghidupkan awak. Apabila ruh itulah dijapui oleh malaikat maut, lah kembalinya kepada Allah, sehingga yang jasad itu tak ada artinya. Tak ada oleh bisanya oleh bergerak, tak bisanya oleh melihat, tak bisanya oleh berbicara. Kenapa? Karena ruhlah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yang menghidupkan kita, ruh. Kalau ruhlah kembali kepada Allah dan dijapui malaikat maut, habis sayang orang kawat. Le sayangnya suami ke isteri, isteri ke suami. Ini dah leh, habis sayang tadi. Jam 3 kita mati itu masih dikuburkan orang itu. Habis sayang tadi. Itulah dalam pengajian, kok bergantung di tali-talinya keputui, artinya tali silaturahim terputus. Bergantung di kelima akan hilang, bergantung di cahaya kepadam. Mananya tali terkeputui, mana cahaya terkepadam, mana kelima akan hilang, illa billah, kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah hidup yang akan kita pakai, itulah mati yang akan kita tampang.
Jadi hendaknya di waktu berpisah ruh dengan jasad, di waktu dijemput oleh malaikat maut roh tadi, dapat kita merasakan iaitunya tetap terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas tiap-tiap sesuatu berkuasa. Jadi yang paling berkuasa Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kuasa itu kepada manusia seketik di Allah. Untuk apa? Supaya dia bisa berbuat, beraktivitas, beramal di dunia. Diberikan kuasa. Yang maha berkuasa itu Allah. Tidak ada oleh kita tempat meminta selain daripada Allah. Tak ada tempat berharap selain daripada Allah. Tak ada kita tempat menggantungkan harapan. Menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau disuciin hati awak tadi. Kalau masih hati kita bergantung kepada makhluk, berarti hati kita belum suci. Berusahalah kita menggantungkan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Jadi kalau baru kita ke anak, baru kita ke harta, harta tu nanti tidak akan bisa menyelamatkan kita. Harta tu cuma alat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di waktu kita nanti datang malaikat maut, tak satu pun yang akan bisa menolong kita. Yauma yanfa'u malun, pada hari itu tak bermanfaat lagi harta. Walaupun banyak harta kita nanti tidak bisa kita manfaatkan. Wala banun, anak-anak juga akan bermanfaat. Yang bisa anak-anak itu nanti hanya mentalkinkan kita. Membaca la ilaha illallah di telinga awak, itu akan bisa anak besok. Illa man atallah biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah membawa qalbin salim, hati yang selamat. Jadi kita mulai mensucikan hati kita, hilangkan sifat-sifat rasa merasa yang tidak baik dalam hati kita, barulah hati awak tadi suci. Pertama disucikan darah daging, sucikan badan dengan mandi wajib, disucikan darah daging dengan infak, wakaf, sedekah, disucikan akal dan pemikiran kita dengan ilmu dan hikmah, mensucikan hati dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bizikrillah tatmainnul qulub, ketahuilah hanya dengan berzikir kepada Allah tenanglah hatimu. Tak boleh sangkut tanya kepada makhluk, hanya terpaut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia maha gagah. Wal awalu wal akhiru, dia yang awal dan dia yang akhir. Apa bedanya Allah dengan ciptaan? Kalau Allah wal awalu, dia yang awal. Awal tidak ada permulaan, akhir tidak ada kesudahan. Itulah Allah. Kalau kita berawal dari Allah, nanti akan berakhir. Dinamakan yang di kita tadi, yang diri sebenar diri itu juga dinamakan Rabbun Nafsi, Tuhan diri, pengatur diri. Itu nanti berawal dari Allah, nantinya akan berakhir. Tetapi yang sebenar diri itu tidak mati. Yang berakhir jasad, berakhir perjalanan jasad itu di dunia. Apabila lah tiba sakratul maut, berakhirlah perjalanan jasad kita di dunia. Namun yang sebenar diri itu tidak mati. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Janganlah kamu katakan orang yang mati di jalan Allah itu mereka itu telah mati, padahal mereka itu hidup, tetapi kamu tidak dapat menyadarinya. Abang Arid ada pek kita menyadari. Karenanya lah berpindah alam. Yang sebenar diri itu tak bisa kita colik. Tak bisa kita colik je mata yang sebenar diri tadi. Tetapi nyo ada di tubuh kita tadi. Di mananya idak dikurung dalam badan, idak dilepaskan di luar tubuh. Itu yang sebenar diri tadi. Tetapi nyo meliputi di tubuh kita. Meliputi sekalian tubuh, memenuhi sekali runggu, dari rambut dan salai sampai darah dan satitik, diliputi dari sebenar diri awak tadi. Adanya di kita. Apabila masih ada yang sebenar diri itu, yang ruh itu di kita, mata kita kan bisa mencalik, telinga kita kan bisa mendengar, kudrat kita kan ada.
Tetapi apabila ruhlah kembali kepada Allah, lebih saya kita berjalan lah. Orang yang telah mati tu mata masih ada, telinga masih ada, kaki masih ada, tetapi yang kudratlah dicabut di Allah. Sebetulnya yang mempunyai kudrat itu adalah yang sebenar diri. Dalam surah Al-Baqarah Allah menyampaikan, wallahu asyaddu ba'syan wa asyaddu tankila. Allah sangat berkekuatan dan Allah sangat keras. Jadi dititipkan oleh Allah kekuatan di kita supaya apa? Supaya dapat kita berusaha di dunia, supaya dapat kita beramal selama kita menjalani kehidupan di dunia. Wal awalu dia yang awal, wal akhiru dia yang akhir. Dia nanti lah berakhir dunia iko dengan kiamat, la musnah la mati seluruh makhluk yang bernyawa, yang tinggal nanti hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dijalankan dalam surah Muhammad oleh Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Manyo Namrud yang berkuasa dahulu, tetapi nya telah mati. Ma Fir'aun yang berkuasa, nya mati. Yang berkuasa hanya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa ana, kata Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku. Itulah yang maha hidup, yaitunya Allah Subhanahu wa taala. Wa zahiru dia yang zahir. Arti zahir itu, yang zahir itu artinya yang nyata, itunya Allah. Duniaku, bumi dan langitku hanya bukti adanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa intelek realita nama, bukti adanya Allah diciptakan bumi dan langit. Jadi kalau kita bisa memandang kepada ciptaan Allah tadi, supaya kita sampai merasakan kebesaran Allah dan mencari bumi dan langit, mencari sesuatu yang ada di dunia tadi, kita tafakuri sesuatu itu. Ada tafakur, ada tadabur, ada ta'akul. Kalau tafakur, kita tafakuri dunia tadi, alam tadi, kita pikirkan arah ke dalam. Itu namanya tafakur itu. Kita fikirkan sesuatu. Kalau kita cari sencik padi, sencik padi itu situ tumbuh benih sebatang. Dari benih sebatang itu tumbuh padi setangkai. Dari padi setangkai itu kita sabik. Kemudian kita sabik, kemudian kita iya. Sesudah itu kita tanak. Sesudah itu kita makan. Abi padi dan tampak dia kita, ada nampak dia awal. Kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Aku yang disampaikan oleh Imam Ghazali, kemanapun aku berpaling menghadap, aku melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah ke diri kita. Wa fi anfusikum afala tubsirun, yang pada diri kamu mengapa tidak kamu pandang. Kalau kita lah mulai memandang ke diri kita tadi, kalau kita sering calik diri kita tadi, ke tubuh awak tadi, mulailah tampak dari kita kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Abu kita semakin putih, telah nampak dewa kekuasaan Allah. Dahulu hitam, kinilah menjadi putih, berarti lah fanah nanti kita tadi. Dahulu pencalikan kita joleh dulu, tawang, kinilah mulai menjadi kabur. Itulah tampak dewa situ kekuasaan Allah. Dahulu kita kuat, kinilah mulai menjadi lemah. Dahulu jangik kita tawang, kinilah mulai menjadi kondur. Itulah tiba situ peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ayub bertanya kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, untuk apa engkau datang kepadaku? Dijawab oleh malaikat maut, hari ini aku diperintahkan untuk mencabut nyawamu, kata malaikat maut ke Nabi Ayub. Mengapa engkau dahulu tidak memberi kabar dahulu sebelum ambo dimatikan? Kecap malaikat maut, lah mulai rambutmu putih wahai Nabi Allah, itu sudah ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadilah kita pandang di diri tadi, semakin nyatalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kita renungkan lebih ke dalam, kita pandang diri tadi. Kalau diri itu tidak bisa dipandang cuma mata, pandanglah diri dengan diri sampai sunyi dengan hanya sunyi dari nendi luar. Ada adonya oleh pengaruh dari nendi luar tadi. Hanya dari nendi dalam. Tak ada di dalam tu berkehendak kepada yang lain. Nyatakan pandang ke diri ke dalam lingkaran Muhammad. Kalau kita lah memandang di situ,
mulailah tampak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Mana lingkaran Muhammad? Al-Qur'anul Karim. Nabi Muhammad itu tak pernah bergeser dari Al-Qur'an. Kalau berdakwahnya wahyu Allah yang disampaikan. La tukik pandang kita ke situ sehingga kita akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan pemahaman, mendapatkan rasa, sehingga kita hidup di dunia merasa ringan kita dengan menjalani kehidupan kita di dunia. Ada satu amal yang tidak bisa dihitung nilainya, amalnya, balasan dari Allah. Itu bukan salat, bukan puasa, bukan haji. Innama yuhasabu fi ghairi hisab, bahwasanya pahala sabar itu tidak bisa dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ana sabar. Tidak pernah kita menjangkal kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang sabar dalam menjalani kehidupan di dunia. Berusaha kita mencari dunia, mencari pangkat, mencari jabatan, itu hanya ikhtiar. Namun ketetapan ada di Allah. Apabila kita tak dikehendaki oleh Allah mendapatkan sesuatu, walaupun kita lah berusaha, kita tak akan pernah mendapatkan. Berusaha kita mencari pangkat jabatan, kalau Allah tak memberikan itu ke kita, tak ada ketetapan Allah, kita tak akan mendapatkan itu. Jadi tugas kita hanya berusaha. Kemudian usaha itu kita pertama berikhtiar berusaha. Itu tugas awak. Kemudian sesudah itu berdoa. Sudah usaha diiringi dengan doa. Lah sudah kita berusaha dan berdoa, mulailah kita hasilnya Allah yang menetapkan. Kemudian kita ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ditakdirkan kita menjadi orang berpangkat, mendapatkan sesuatu jabatan, dan ditakdirkan kita oleh Allah. Berarti kalau kita ridho, kita berusaha, lado usaha, kita berdoa, kemudian hasilnya tidak sesuai menurut nafsu kita, berarti tulun ada takdir dari Allah. Mungkin Allah akan mengundur, mungkin itu alun baik menurut Allah menurut kita. Kita contohkan, kalau ada kita bana umur 4 tahun, mintanya pisau tajam lagi kita pergi. Tidak, kan rusaknya deh. Kalau kita ingin jabatan, ingin pangkat, laman caleg ada, tetapi tidak diberikan Allah, mungkin pangkat itu akan merusak kita. Sebab datangnya sombong itu ada ompek dasarnya. Pertama sekali ziyadatul mal, bertambahnya harta, bisa manusia disombong. Yang kedua ziyadatul manzil, bertambahnya kedudukan. Biasa kita rakyat biasa, sudah tua hanya di anggota dewan, bisa sombong. Yang ketiga ziyadatul ilmu, bertambahnya ilmu. Yang keempat ziyadatul ta'ah, bertambahnya ketaatan. Itulah yang akan mendatangkan kesombongan di manusia. Jadi tugas kita berusaha mencari pangkat jabatan ataupun dunia, kemudian kita berdoa, yang hasilnya itulah yang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ridho kita dengan ketetapan Allah. Innama yuwaffas sabiru bighairi hisab, bahwasanya pahala sabar itu tidak bisa dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau lah berusaha kita mencari pangkat jabatan ataupun dunia, dakji kita dapatkan ridho kita kepada ketetapan Allah, Allah akan meridhoi kita. Aku tahu kapan Allah ridho kepada aku, kata Imam Ghazali, ketika aku ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita fikirkan sesuatu yang tak dapat itu dia, kita fikirkan juga, bisa kita menjadi stres dalam kehidupan, ada dobe eleh. Jadi ubek daripada seluruh tadi, ridho menerima ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terbaik menurut awak. Kadang kita berdoa minta harta tak, alun diberikan Allah. Mungkin harta itu kan merusak awak, tak diberikan. Kadang kita berdoa minta ikut, tak diberikan Allah, mungkin akan merusak kita. Jadi Allah akan memberikan kepada seorang manusia melainkan menurut kemampuannya. Itu usaha kita, berusaha, berdoa, kemudian tawakal kepada Allah, berserah diri hanya kepada Allah, serahkan seluruhnya tadi. Mungkin Allah alun ada takdir Allah untuk kita mendapatkan pangkat dan jabatan, alun diberikan di Allah ke kita sesuatu yang kita inginkan. Wal awalu dia yang awal, waz zahiri dua yang nyata. Tetapi dek kita kadang-kadang tak nyata Allah itu. Berarti tak nyata dek kita Allah.
Kalau kita diambil oleh dunia, masih ada kasaf kita, tutup awak je Allah. Yang ambil kita dengan Allah itu dunia. Tuan Qadi di padang gantiang anda mau di sarwaso, kok tak dek dunia nemandin yang pandang ke Allah pastinya tu. Tidak nyatu dek kita memandang ke Allah tadi. Kenapa? Kerana kita masih dihijab oleh dunia. Mulai kita fanakan dunia tadi. Peganglah dunia dengan tangan, peganglah agama itu dengan hati. Ba'adek jo tangan kita pegang dunia. Di waktu-waktu tertentu kita harus melepaskan dunia. Di waktu salat, kalau kita masih mampu dunia, berarti kita salat dengan dunia. Di waktu zikir, kalau masih ada dunia dalam hati kita, zikir kita tak akan mampu makrifat. Tinggalkan dunia tadi. Artinya jangan digantungkan harapan kepada dunia. Kemudian kita usahakan memegang agama itu dengan hati. Tidak kita lopekan dunia, agama. Ke pasar kita dengan agama. Di rumah kita dengan agama. Berjalan kita dengan agama. Yang ada yang memegang dunia itu dengan hatinya, sehingga nanti akan mati, iaitunya membawa agama. Akulah yang diajarkan doa, Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, hidupkan kami dengan iman. Wa amitsna bil iman, matikan kami dengan iman. Wansurna bil iman, tolonglah kami dengan iman. Wa adkhilna jannata ma'al iman, masukkan kami ke dalam surga dengan kelapangan iman. Jadi ada iman kita tu ia akan terlepas di waktu kita akan mati. Di waktu zakratul maut terlepas iman kita. Baru terlepas iman. Karena kita nanti akan diperdaya oleh iblis di waktu kan mati tadi. Kadang iblis itu nanti sebentuk bapak kita, sebentuk anak, sebentuk istri, sebentuk suami. Baru datangnya. Karena nak menyesatkan kita nanti di waktu itu. Walaupun kuat iman kita gini. Apa kecik iblis? Wahai ibu dengan bapak, air kau laikan diminum, nasi kau laikan dimakan. Namun semantang pun itu, duakan Tuhan yang satu, dutukan Nabi Muhammad. Kalau kita mati dalam keadaan itu, mati kita dalam keadaan kafir. Orang yang banyak berzikirlah nanti akan bisa selamat di waktu zakratul maut. Kerana lah dibentengi oleh kalimat la ilaha illallah. Dalam hadis kudus Allah menyampaikan, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Man qala la ilaha illallah hisni, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, berarti dia telah masuk ke dalam bentengku, sehingga Allah tidak bisa, sehingga setan tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Jadi mas setan itu masuk ke kita dari darah kita masuk. Masuknya dari darah kita, kemudian mengalir masuknya ke jantung, ke hati awak tadi. Apabila setanlah bersemayam dalam hati, di situlah kita akan mendapatkan khusyuk dalam kita menjalani ibadah selama kita menjalani kehidupan di dunia. Supaya iblis itu tidak memperdaya kita dalam salat, dalam hidup, dalam waktu, walaupun tak waktu mati nanti, kita banyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha itu dinamakan nafi, artinya mentiadakan alam. Ha illallah dinamakan isbat, artinya menggantungkan harapan kepada Allah. Artinya kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, kalimat nafi dan isbat. Tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang kita usahakan dalam kita menjalani kehidupan kita di dunia. Wazahiru, dia yang zahir, wal batin. Batin itu artinya tersembunyi. Allah itu tersembunyi tetapi nyo ada. Di dalam kaji lama-lama tu orang tua lama dia sampaikan itu. Adam lahir, Muhammad batin, Allah tersembunyi. Yang tidak bulus ke langit dan tidak roik ke bumi. Kama bulus Allah ke dalam hati hamba yang beriman, ke situlah bulusnya, masuknya, datangnya Allah Subhanahu wa taala. Hati yang sudah bebas daripada rasa-rasa tidak baik,
sehingga kan mudahnya terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yansuru fi ajsanikum, bahwasanya Allah tidak melihat kepada bentuk tubuhmu. Bentuk tubuh kita tak dicari Allah itu. Wala ila suwarikum, tidak melihat kepada bentuk rupamu. Walaki yanzuru fi qulubikum, yang dipandang oleh Allah adalah hatimu. Jadi kalau kita lah dipandang hati awak di Allah, orang yang dipandang itu akan tertunduk. Tertunduknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Merasa hinanya di hadapan Allah, merasa tak berdayanya, merasa tak ada sedikit pun, melainkan hanyalah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Di wal batin, yang tersembunyi aja bisa Allah kita rasakan. Allah itu tak bisa kita cari dengan penglihatan yudrikul absar. Ia tidak bisa dicapai dengan penglihatan mata. Wa huwal absar, dan dia melihat seluruh penglihatan mata itu. Ajo rasul kita ke Allah tadi. Jo rasul itu ke kita kin. Kalaulah ada rasa dipandang oleh Allah, rasa dilihat oleh Allah, rasa diperhatikan oleh Allah, akulah syukur tingkit kambek selalu merasakan di dalam pandangan ataupun tilikan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah merasa kita selalu dipandang oleh Allah, sehingga kita tak akan bisa berbuat salah selama kita menjalani kehidupan kita di dunia. Wal batin, yang tersembunyi, wa bikulli syai'in alim, dan dia atas tiap-tiap sesuatu alim, maha mengetahui. Ada kita gigi awaknya kita tak beda tak? 24 di bawah, 24 di atas itu, salah gigi dia banyak, 28 banyak. Di Allah diketahui seluruh tadi. Semua hitam di dalam batu hitam di dasar lawi, lado rasaki di Allah, diketahui Allah. Bapa ilmu Allah itu. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu, berusaha mendekat kepada Allah dengan Al-Quran. Sebab ilmu itu hanya titipan Allah. Ilmu Allah, ilmu aku, ilmu Allah sendirinya. Kalam Allah, kalam aku, kalam Allah sendirinya. Basar Allah, basar aku, basar Allah sendirinya. Kudrat Allah, kudrat aku, kudrat Allah sendirinya. Iradah Allah, iradah aku, iradah Allah sendirinya. Berarti kalau kita ingin mendapatkan ilmu, berusaha kita mendekat kepada yang punya ilmu melalui Al-Quran, iaitunya kita akan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan ilmu itulah kita bisa beramal dan mendapatkan rasa selama menjalani kehidupan di dunia. Nabi kita menyampaikan al ilmu fauqal amal. Ilmu itu al ilmu imamul amal. Ilmu itu imamnya amal. Berarti dulu kita berilmu baru kita beramal. Kalau beramal tanpa ilmu, gelap atau sebentuk kayu tanpa buah. Ilmu tanpa pemahaman, buta. Jadi kalau kita lah ada ilmu, sehingga timbul ala ada paham, paham itulah yang akan kita pertahankan. Kita ilmui Al-Quran, kemudian kita pahami, dan kemudian kita amalkan. Kalau mampu kita dakwahkan Al-Quran. Allah menyampaikan manusia yang baik itu bukan orang yang banyak amal. Orang yang baik itu bukan orang yang banyak haji umrah. Tetapi orang yang baik itu disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran, kuntum khaira ummah, kalian sebaik-baik umat, ta'muruna ukhrijat linnas, yang bermanfaat bagi manusia. Jadilah kita orang yang bermanfaat bagi orang lain. Ta'muruna bil ma'ruf, ketika engkau mampu mengajak kepada kebenaran, wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah daripada kemungkaran. Banyak kita memang ngaton, banyak bona maksiat kini terjadi di kampung awak. Kan ada kita ngecek ni tu tak? Barang akan terjadi maksiat, kita tak menyampaikan kebenaran. Apabila kebenaran kita sampaikan, maksiat akan berkurang. Kalau tak kita sampaikan kebenaran, maksiat akan tetap meningkat. Terjadinya kerusakan di darat dan di laut disebabkan maksiat. Zaharal fasadu fil bari wal bari bima kasabat aidinas, kata Allah. Terjadinya kerusakan di darat dan di lautan disebabkan dua tangan manusia. Dua tangan itu boleh di pola fikir, boleh gaya hidup, boleh tingkah laku kita di dunia.
Kalau di suatu kampung itu lada adole mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, sehingga kampung itu akan didatangkan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Keci Allah ke malaikat Israfil, wahai malaikat Israfil, tunda kiamatmu selama 40 tahun apabila di dunia masih ada orang yang mengucapkan Allah, Allah, subhanallah, alhamdulillah, aku menghormati orang yang tetap berzikir kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi tertahannya kiamat disebabkan masih ada manusia itu yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita usahakan hidup di dunia tetap kita berzikir, sedangkan zikir itu akan memperbarui iman kita. Jadidu imanakum aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbarui-baruilah iman kamu dengan perbanyak mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi kalau kita lah banyak mengucapkan la ilaha illallah, semakin iman kita tadi akan semakin baru. Dalam hadis juga disampaikan, afdalu zikri, sebaik-baik zikir dalam surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah. Jadi kalau lah baru iman kita, lah betul tauhid kita, sehingga kita dalam beribadah akan bertambah merasakan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dia juga bisa kita capai Allah, berusaha mendekat ke Allah dengan rasa. Rasa itu tidak akan hilang itu. Yang hilang nanti rasa di lidah kita yang mungkin hilang. Tetapi yang rasa di kolbu kita tadi, yang di ruh tadi, itu tidak akan pernah hilang itu. Lah keluar ruh dari jasad, barulah hilang rasa merasa tadi. Supaya dapatnya kita nanti merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di waktu kita akan berpulang, di waktu akan kembali kepada Allah, kita berusaha datang ke majlis ilmu. Zayati zamanun ala ummati, kata Nabi, nanti akan datang suatu zaman kepada umatku, fafiruna anil ulama wal fuqaha, mereka lari dari ulama dan para fuqaha, dan mau belajar ilmu. Maka didatangkan 3 bencana oleh Allah. Pertama sekali diberikan pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin yang tidak tahu di ilmu. Kalau pemimpin itu jangan nampak di hati kita tak. Mungkin suami kita tak berilmu atau pemimpin zalim nama itu. Yang kedua akan dicabut keberkatan dari harta yang didapatkan. Semakin banyak harta semakin merasa berkekurangan awak. Semakin banyak harta semakin merasa gelisah kita. Aku sampaikan oleh Nabi, laukana ibni Adam, apabila berikan 1 ladang emas kepada anak Adam, Mindian ibnu Zahab akan meminta 1 ladang emas lain. Apabila lah jauh daripada kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, akan dicabut imannya di waktu zakratul maut. Ada di Palu dulu yang tua kami, Tok Poki Damu namanya tu ni kita takui dia. Iman kok terlepas di waktu zakratul maut, itu yang paling kita takui dia. Supaya iman itu masih ada kokoh dalam diri kita tadi nanti, diwaktukan kembali kepada Allah, kita tetap belajar Al-Quran, kita banyak zikir, sehingga iman itu akan bertambah kokoh di dalam hati kita tadi. Nanti kita akan selamat apabila iman kita telah kuat, dan kita nanti tidak akan berpindah bertuhan hanya kepada Allah, bernabi hanya ke Rasulullah Nabi Muhammad SAW, sehingga iblis tidak akan bisa memperdaya kita nanti di waktu zakratul maut, di waktu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari kita simpulkan pengajian awak, telah bertasbih kepada Allah apa yang di langit dan di bumi, wa huwal azizul hakim, dia maha gagah lagi maha bijaksana. Lahu mulkus samawati wal ard, miliknya kerajaan langit dan bumi. Yuhyi yang menghidupkan, wa yumit dan mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia atas tiap-tiap sesuatu berkuasa. Huwal awalu, dia yang awal, wal akhiru, dia yang akhir, wal zahiru, dia yang zahir yang nyata, wal batin yang tersembunyi, wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia atas tiap-tiap sesuatu mengetahui. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Itulah tempat kita berharap, itulah tempat kita meminta, itulah tempat kita bergantung. Gantungkan harapan hanya kepada Allah, supaya nanti di waktu kita akan kembali kepada Allah, mendapatkan
rasa di waktu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin itu sebagai pengajian kita malam ini. Kalau ada salah janggal mohon maaf. Kalau ada ragu silakan bertanya. Akhir kalam membesudai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.